Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya. Satu di antara nikmat yang Allah titipkan hari ini pada kita yang patut untuk selalu kita syukuri adalah nikmat berkumpul dengan orang-orang salih dan salihat. Semoga ketika kita hari ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di masjid Ma'had Khairul Razikin ini, Allah kumpulkan kembali kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati gurunda kita Ustaz Wahidin Mastuki yang telah membersama kita bersama. Ustaznya mana pakai? Miki. Dan guru kita Ustaz Nasrullah juga menitipkan salam belum bisa bersama kita semuanya, tapi alhamdulillah diwakili oleh adik beliau hadir di sini, Ustaz Mujahid. Ahlan wa sahlan, dan teman-teman manajemen dari Magnet Rezeki dan ayah bunda semuanya. Ini masya Allah, ini kayak ada yang dari Istiqomah sekali bunda ya, dimanapun hadir selalu. Masya Allah, ini senang kalau ikromnya seperti ini Ustaz ya. Lebih banyak, ada ribuan wali santri dan para santri dan para malaikat yang bersama kita. Jadi semakin berkah majelis kita ya. Dan dibuka tadi dengan sholawatan semakin adem gitu ya untuk majelis kita hari ini. Baik, tidak berpanjang kalam. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang mi'rajnya orang-orang beriman. Insya Allah setelah pengajian kita lebih adem lagi. Kita udah naik derajat kita dalam kebaikan kita. Supaya pulang jadi orang yang lebih soleh daripada sebelumnya. Begitu Ustaz kira-kira. Kami persilahkan kepada guru kita, Ustaz Wahidin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para santri, semoga malam hari ini menjadi malam yang diturunkan rahmat untuk kita semuanya. Tidak ada yang beranjak dari tempat ini nanti kecuali Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, membersihkan semua noda-noda dalam hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita, dan semoga Allah kelak wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para asatidz, wabil khusus guru kita Ustaz Haji Nasrullah Ahmadallah bituli hayati syarifah, semoga dimanapun beliau berada senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ali Ahmadallah bituli hayati syarifah, semoga beliau juga diberikan sehat walafiat, semakin subur, dadanya segar selalu, tebal kantongnya, manfaat ilmunya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu, malam hari ini kita akan sekilas sejenak mengingat mengenang peristiwa yang sangat mulia,
yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekilas kita akan memetik hikmah tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin setelah azan Isya. Bapak dan Ibu, kisah Isra dan Mi'raj ini adalah kisah yang wajib kita beriman kepadanya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh terbesit keraguan, kok bisa ya? Masa iya sih Nabi pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam? Bahkan dalam riwayat beliau itu Isra dan Mi'raj itu berangkat pulang kasurnya masih hangat gitu. Kok bisa ya? Maka tidak boleh ada keraguan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedikit keraguan tentang Isra dan Mi'raj, kafir hukumnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka wajib. Mengapa demikian? Karena Isra dan Mi'raj itu kisahnya yang menceritakan itu Allah. Allah yang menceritakan langsung tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan melalui hadis-hadis saja, tidak, tapi Allah pun bercerita langsung dalam surat Al-Isra. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami alladzi haulahu linuriyahu. Nah, Allah bercerita, Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah mengawali ayat tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi ini dengan kalimat tasbih. Subhana, maha suci Allah. Kalau di dalam terjemah dikatakan subhana atau kalimat tasbih itu subhana, artinya bahwa Allah munazzahun an kulli wasfin ma la yaliqu bihi. Allah itu maha suci dari segala sifat yang tidak pantas buat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak pantas untuk berbohong, maka Allah tidak mungkin berbohong. Maha suci Allah dari sifat bohong, dari sifat dusta, daripada sifat zalim, daripada sifat mengada-ada. Nah, kalimat tasbih subhanallah atau subhanalladzi yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ini memperkokoh, memperkuat bagi orang-orang kafir yang saat itu akan mendengar cerita Isra dan Mi'rajnya Nabi, yang mereka tidak percaya, diperkuatkan dengan kata subhana. Allah maha suci, Allah maha mampu. Jadi ibu bapak, kita tidak boleh ragu lagi tentang kisah Isra dan Mi'raj. Apapun yang kita dengar tentang hadis-hadis, atau mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas, kita dengar kisah-kisahnya, kita wajib percaya kepada kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini ada yang mengatakan sebuah hiburan, Ustaz. Ya, sebuah hiburan, sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang paling dicinta, Nabi Muhammad SAW, yang saat itu sedang bersedih, sedang berduka. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini diawali dengan kisah wafatnya paman baginda Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib. Seorang yang mensupport, mendukung, membentengi, melindungi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat, menjadikan kesedihan baginda Nabi SAW. Belum selesai sedihnya Nabi, beberapa hari kemudian wafat istrinya yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bertambah sedihnya Nabi SAW, sehingga tahun itu dinamakan oleh ahli sejarah Amul apa? Amul Huzni atau Amul Hazan,
tahun kesedihan. Sedih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditinggal istrinya yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan sedihnya itu Pak, Rasul ditinggal istri, sedihnya nggak cuma sehari dua hari Ustaz, nggak cuma seminggu dua minggu, nggak cuma sebulan dua bulan, sampai setahun Nabi Muhammad itu sedih. Setiap kali Nabi Muhammad mengingat sesuatu yang diingat atau melihat sesuatu yang diingat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sedang makan dengan Aisyah gitu. Kemudian dia melihat makanan yang pernah dia makan dengan Khadijah, dia berkata, "Ya Allah, dulu saya pernah makan ini dengan Khadijah." Setiap berjalan ke tempat yang pernah dilalui oleh Khadijah, Rasulullah selalu bilang, "Dulu saya pernah berjalan dengan Khadijah di sini." Masya Allah, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, sampai Rasulullah katakan, "Ruziqtu bihubbiha." Kata Rasulullah, sungguh aku telah dikaruniai Allah cintanya Khadijah radhiyallahu anha. Cintanya Rasulullah kepada Khadijah sampai Khadijah wafat masih tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira nih di antara ibu-ibu nih, kalau ada yang meninggal duluan, suaminya ini bakal ingat sampai setahun nggak nih? Selamanya Ustaz ya? Atau mungkin barangkali cuma sehari dua hari, habis itu lupa lagi. Rasulullah itu sampai setahun, setiap kali mengingat sesuatu yang diingat Khadijah. Sampai Sayyidatuna Aisyah beliau berkata, "Ma ghirtu ala nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam ahad." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istrinya Nabi satupun, tapi aku cemburu justru kepada istrinya Nabi yang sudah wafat, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sama istrinya yang masih hidup nggak cemburu gitu, tapi kepada istrinya yang sudah wafat justru Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau cemburu. Pernah puncak cemburunya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari saat Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah sedang duduk-duduk di rumahnya, tiba-tiba rumahnya itu ada yang ketuk, ibu bapak, ada yang ketuk rumahnya itu. Saat diketuk itu pintu rumah, Rasulullah seolah-olah hafal itu ketukan pintu, siapa yang ketuk seolah-olah hafal. Langsung bangun itu Rasulullah dan tidak membiarkan Aisyah untuk membuka pintu. Udah, kamu duduk sini aja, biar aku yang membuka pintunya, kata Rasulullah SAW. Diintip sama Sayyidatuna Aisyah. Begitu diintip, dibuka pintu, ternyata yang datang adalah nenek-nenek udah tua. Nenek-nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ternyata nenek-nenek gitu. Aisyah tambah penasaran gitu. Yang bikin penasarannya Aisyah, begitu melihat yang datang nenek-nenek kira-kira usia 70-80 tahun, itu justru Rasulullah girang sekali, wajahnya cerah, seneng banget kedatangan nenek-nenek gitu, sampai disuruh duduk, silakan duduk gitu. Rasulullah sendiri yang ke belakang mengambil air. Fatimah, Aisyah mau ngambil, jangan, biar aku aja, diambilkan air, duduk Rasulullah. Lalu dari kejauhan Aisyah ngelihat Rasulullah asyik ngomong sama nenek-nenek gitu. Aisyah juga bingung, ini siapa nenek-nenek gitu. Saya mau cemburu tapi nenek-nenek gitu. Masa iya suamiku ini ada sesuatu dengan nenek-nenek gitu. Aisyah cuma bisa ngeliatin dari jauh. Aisyah diliatin ini Rasulullah duduk, iya, ngangguk-ngangguk dari kejauhan, dilihat ngangguk-ngangguk, kemudian ketawa gitu, nunduk lagi Rasulullah. Sampai akhirnya nenek-nenek itu pamitan, berdiri, dilihat perempuan ini berdiri, Rasulullah pun berdiri, dan Rasulullah mengantarkan sampai ke depan pintu. Padahal biasanya jarang kalau ada tamu Rasulullah datang menemui, jarang. Pasti Aisyah dulu atau siapapun dulu yang menyambutnya. Diantarkan sampai ke pintu. Begitu itu pintu ditutup, pintu rumahnya ditutup, itu Rasulullah tidak langsung beranjak, Rasulullah langsung diam. Wajahnya berbunga-bunga kayak di sinetron tuh. Ya enggak, kalau orang lagi berbunga-bunga gimana tuh? Gitu. Ya. Senang banget wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerah gitu. Aisyah menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa wanita itu wahai Rasulullah? Rasulullah lalu bilang, "Kanat sahibah Khadijah."
Ya Allah, wanita itu dulu adalah teman karib istriku Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah mendengar Khadijah lagi disebut, naik itu emosinya, langsung berkata, ya Rasulullah, Khadijah, ila mata dzakarta tilkal ajuz, katanya. Ya Rasulullah, sampai kapan kamu menyebut nama Khadijah, wanita tua yang sudah wafat itu, kata Khadijah. Alaihissallahu qad abdalalaka khairan minha. Bukankah Allah telah menggantikan untukmu seorang wanita yang lebih indah, lebih bagus daripada Khadijah radhiyallahu anha. Maksudnya Aisyah. Aisyah kan masih muda, 9 tahun kalau nggak salah umurnya. Orang Arab tuh pasti cantik, Ustaz. Pasti orang Arab tuh cantik, ya nggak? Orang putih cantik juga, Ustaz. Orang dia putih. Beda kalau Arab maklum. Ya, ini Arab asli gitu. Ya Allah, Aisyah cemburu, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan wanita yang lebih baik darinya, kata Aisyah. Rasulullah Pak dengar Aisyah berkata begitu, merah wajahnya, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau katakan, walladzi ba'atsani bil haqq rasula, demi Allah yang telah mengutus aku sebagai rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma abdalallahu nisaan khairan min Khadijah radhiyallahu anha. Sungguh Allah tidak pernah sama sekali menggantikan wanita lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Lalu setelah itu Rasulullah sebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melupakan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nih Bu, kuncinya Sayyidatuna Khadijah nggak dilupain nama suaminya. Mau nggak jadi istri ya yang tidak pernah dilupakan oleh suaminya? Allah Bu Pak, ingat istrinya sekarang lagi di mana Pak? Halo Pak, Bu, ya pengen nggak kira-kira suami itu selalu yang disebut, istrinya yang diingat, istrinya kemana-mana ditanya istrinya yang sudah makan, sudah sholat, pernah nggak begitu tuh? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an. Kenapa sampai beliau tuh wafat Rasulullah tidak bisa melupakan Khadijah? Nih buat istri-istri, hikmah Isra dan Mi'raj ini banyak Ustaz. Bisa diambil dari beberapa macam sisi, bisa aja. Ya, bisa diambil dari seorang istri terhadap suami, santri kepada seorang guru, gimana akhlak santri kepada guru. Ini bisa dipetik dari kisah Isra dan Mi'raj. Saat Rasulullah bersama malaikat Jibril alaihissalam, itu guru dengan murid. Ada kisahnya, nanti akan sampai ke sana. Nah, jadi ini kiat agar suami tambah sayang kepada ibu nih. Sebagaimana Rasulullah sayang sama Khadijah. Ya, yang pertama ini, kenapa Khadijah tidak pernah bisa dilupakan oleh Rasulullah? Tidak pernah bisa digantikan oleh Rasulullah. Innaha amanat bi hina kafara biyan nas, katanya. Khadijah itu wanita yang pertama kali beriman kepada aku, percaya kepada aku saat orang-orang semuanya tidak mempercayaiku. Jadi kunci yang pertama ingin dicinta oleh suami, ya, berikan selalu kepercayaan kepada suami. Halo, jangan pernah suudzon dengan suami. Jangan pernah sedikit-sedikit, ayah di mana, sama siapa, sedang apa. Halo, berikan kepercayaan semuanya. Ustadz, nanti kalau begitu suami macam-macam, jangan takut, ada Allah. Bagaimana Rasulullah Khadijah itu mempercayai Rasulullah SAW sepenuh hati. Orang-orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, beliau yang pertama kali beriman kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Yang kedua, innaha a'tat liya min maliha hina, dia itu wanita yang pertama kali memberikan semua hartanya untukku tatkala tidak ada satu orang pun yang membantu perjuanganku. Maaf, artinya yang kedua, berikanlah perhatianmu kepada suamimu sepenuhnya.
ingin selalu diingat, disayang oleh suami, berikan semua perhatian seorang istri kepada suami. All out, berikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Udah perhatikan, rawat, jaga semuanya suami kita. Maka insya Allah Allah akan berikan cintanya suami utuh kepada istrinya. Sebagaimana cintanya Khadijah dengan cintanya Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an. Ustaz, itu kan Rasul dengan Khadijah. Masa iya saya bisa kayak dia? Saya kan bukan Rasul, bukan Khadijah. Ya, saya Agus, saya Siti, saya Nur, bukan Khadijah. Ibu, kita berusaha untuk mengikuti rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah itu wanita yang berkorban semua hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat orang-orang tidak mau menghampiri Rasulullah, Khadijah yang semuanya hartanya diberikan. Khadijah itu saudagar terkaya di kota Mekah, paling kaya. Semua saudagar-saudagar yang ada di Mekah, orang-orang kaya di Mekah masa itu, semua itu belanjanya, dagangannya, berniaganya itu belanjanya dari Sayyidatuna Khadijah. Jadi kekayaannya itu masih di bawah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu. Kayaknya bukan main ini Khadijah. Setelah beliau setelah beliau menikah dengan Rasulullah, beliau korbankan semua kekayaannya itu untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat kata Rasul, Khadijah tidak pernah tergantikan dengan wanita siapapun gitu. Tapi semuanya itu karena Allah. Saat ibu memberikan perhatian kepada suami, kasih sayang sepenuhnya karena Allah. Jangan karena cinta. Kalau karena cinta akan basi. Ibu udah masak-masak buat suami, udah siapin masak. Ah, suamiku nanti pulang nih, makan, ini kan hari spesial, hari pernikahan aku dengan dia. Masaklah gitu. Begitu masak tiba-tiba sampai di rumah suaminya, ayah mau makan, aku udah makan. Ya Allah. Terus kira-kira gimana tuh Bu? Sakitnya di mana? Masaknya karena cinta. Kalau masaknya karena cinta akan ada kecewa. Tapi saat semuanya karena Allah, ibu akan ya sudah nggak apa-apa, semuanya akan ada pahalanya di sisi Allah. Udah marah sih marah, kesel sih kesel, tapi ya sudah, lebih indah pahala dari Allah. Berat Ustadz, emang berat jadi istri solehah, sangat-sangat berat gitu. Yang ketiga, minha razaqaniyallahul walad. Yang ketiga, kenapa Khadijah ini tidak bisa dilupakan oleh Nabi? Karena dari Sayyidatuna Khadijah ini Rasulullah mendapatkan keturunan, yang lain tidak. Ya, jadi tiga ini yang menjadikan cintanya Rasul kepada Khadijah tidak bisa tergantikan. Cintanya luar biasa. Cinta sampai tahun itu disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, tahun di mana Rasulullah ditinggal paman dan istrinya. Nah, saat Rasulullah sedang bersedih itulah Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan membawa seekor kendaraan yang diberi nama apa? Buraq. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang pernah umroh mungkin ingat dulu, kalau kita selesai umroh tahallulnya di mana itu? Di Bukit Marwah. Ya, kalau Bapak dan Ibu di Bukit Marwah lewat, mungkin Bapak dan Ibu akan ingat di mana ada pintu yang namanya pintu Babus Salam. Ya, nah disitulah Nabi mulai berangkat naik buruk dari Babus Salam situ. Tidak jauh dari pintu itu ada rumahnya Sayyidatuna Khadijah, yang rumahnya ditandai dengan ubin kotak-kotak warna coklat. Ingat ya, nggak jauh dari situ ada toilet besar. Rumahnya siapa? Abu Jahal. Rumahnya Abu Jahal dibikin buat toilet gitu. Ya, kalau rumahnya Rasulullah diabadikan di kotak-kotak. Tidak jauh dari situ ada istana raja, ya, yang berdiri di atas bukit, namanya bukit apa? Yang tahu boleh pulang duluan, gak apa-apa. Jabal Kubais. Nah, bukit itu ya, mudah-mudahan nanti santri-santri bisa pergi umroh ya. Ya Rabbal Alamin. Di Jabal Kubais itulah Nabi mengikrarkan, mengumumkan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jabal Kubais yang sekarang buat istana raja. Dan di situ juga Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua. Dan di situ juga Jabal Kubais itu tempat mainannya Nabi Muhammad SAW.
Nabi waktu kecil mainnya di situ. Tapi mainan Nabi keren. Ya, kalau ente kan mainannya layangan, ya, layangan gitu kan, gangsing gitu kan. Kalau Nabi enggak, mainannya bulan. Nabi dari kecil tuh udah mainan bulan. Bulan digini doang, set pindah sana, set pindah sini, set pindah sana tuh. Dari kecil udah mainan bulan, diputer-puter, bulan muter-muter. Itu mainannya Nabi Muhammad. Keren banget. Bulan diputer-puter dia bulan. Mainannya di situ juga Jabal Gubes. Nah, dari situlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik dengan kendaraan burak, yang kita dengar burak itu kendaraan yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada sapi ataupun kuda, ya, yang beliau itu mempunyai sayap, tapi sayapnya itu tidak seperti yang digambar-gambar, ya. Kalau digambar-gambar itu sayapnya ada di tangan begitu, kepala. Sayapnya itu ada di bagian atas kepala sini, ya. Yang beliau itu burak itu sekali apa namanya, ngelepak, ya, apa itu dia, sekali melesit, ya, sekali meluncur gitu jalan, itu bisa perjalanan 500 km. Itu perjalanan Mekah Madinah. Mekah Madinah tuh sekali ngepak, sekali gitu tuh, dari Mekah ke Madinah sekali doang gitu, ya, perjalanan sekitar 6 jam. Itu buruk. Nah, naiklah Rasulullah SAW. Saya percepat, ya, kisahnya, karena bapak dan ibu, adik-adik semuanya pasti udah banyak dengar kisah Isra dan Mi'raj Nabi SAW, karena kisah ini sudah berulang-ulang setiap tahun. Hanya kita ingin memetik keberkahan dari kisah ini, semoga bertambah keyakinan kita dan iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah Sayyidina Rasulullah dengan malaikat Jibril alaihi salam. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk diturun di satu tempat yang dilihat dari atas tuh, tempat itu bercahaya sekali, bersinar. Turunlah malaikat Jibril bersama Rasulullah, dan Rasulullah perintahkan untuk sholat di tempat itu. Begitu turun, malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, sholatlah di situ. Lalu Muhammad sholat di situ. Nabi Muhammad sholat. Begitu selesai sholat, mau naik buruk, baru nanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Nah, ini pelajaran nih, pelajaran halo nih buat santri-santri nih. Ya, harus selalu yakin terhadap guru kita. Tidak boleh ada keraguan kepada seorang guru. Apapun yang diperintahkan oleh guru kita, kalau ilmunya pengen berkah, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh sama gurunya, apapun itu perintahnya, nggak pakai ngomong. Ya, nggak pakai ngomong. Jangan sampai disuruh sama guru, kesini, buat apaan Ustaz? Nggak boleh. Ya, buat apaan Ustaz? Kesini, ngapain, males, hati-hati tuh, ya, hati-hati jadi santri. Santri ini ujiannya adalah guru, ya, harus sabar dengan semua apapun yang diperintahkan guru, yang diberikan oleh guru. Ini Nabi Muhammad. Boleh nanya, tapi lakukan dulu, jangan nanya dulu baru lakukan. Kebalik ini Nabi Muhammad begitu selesai dia sholat, tanya, kata malaikat Jibril, hadhihi Thaibah, ini adalah Thaibah, ini tempat nanti kamu akan hijrah ke sini. Ya, nah, dari perkataan Jibril ini sebuah dalil bahwa Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Satu, dan yang kedua, ini bukti, ini dalil bahwa boleh seseorang yang beriman itu mengambil keberkahan daripada tempat yang mulia. Halo, ada orang bilang kalau kita di sini sholat di sini bid'ah, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam hadis. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sholat di satu tempat namanya Thaibah, tempat yang penuh keberkahan, disuruh sholat di situ. Ini bukti dalil bahwa boleh kita memetik keberkahan dari sebuah tempat. Yang kedua, naik lagi. Begitu naik, sampailah Rasulullah disuruh sholat lagi di satu tempat yang namanya Baitul Laham, dan seterusnya sampai selesai di satu tempat, disuruh lagi sholat di tempat Maqbarah Musa alaihi salam. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah disuruh turun yang ketiga kalinya di Maqbarah Musa, di tempat dikuburkannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini juga dalil, ibu, ini ilmu bahwa boleh kita ini berziarah kepada makam-makam orang-orang yang soleh, sebagaimana Nabi diperintahkan untuk turun di perkuburannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Setelah itu
turunlah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Kita tahu cerita ini, kisah ini, di mana saat itu para anbiya sudah berkumpul semuanya di situ, dan Nabi Muhammad diperintahkan menjadi imam para nabi dan para rasul. Ini sebuah bukti bahwa nabi kita ini adalah nabi yang paling mulia di antara nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Ini nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukti kemuliaan Nabi Muhammad SAW, diperintahkannya Nabi Muhammad untuk mengimami semua para anbiya, para nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ada di belakang baginda Rasulullah SAW. Dari situlah mulai kisah ini naik. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini namanya Isra. Perjalanan atau perjalanan Nabi, perjalanan di waktu malam, ini namanya Isra. Ya, kalau Mi'raj adalah naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha. Ini namanya Mi'raj. Perhatikan dulu kosakatanya. Mi'raj ay uruj, araja ya'ruju, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha, ini namanya Mi'raj. Mi'rajnya Nabi dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ini banyak sekali kisah-kisah kejadian. Saya tidak akan ceritakan itu karena waktunya nggak cukup. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah begitu Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril untuk naik terus sampai ke Sidratul Muntaha, lalu malaikat Jibril SAW menghentikan langkahnya sampai ke lapisan langit yang ketujuh. Sampai di situ malaikat Jibril tidak bisa atau pamitan melepas Rasulullah SAW untuk naik sendiri, Mi'raj sendiri, masuk sendiri ke dalam aura singgasana ataupun tempat yang hanya Nabi yang bisa menembusnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan bahwa Mi'rajnya Nabi, naiknya Nabi itu dengan seluruh jasad tubuhnya Nabi SAW, bukan rohnya. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj seperti ini, jasad dan rohnya, bukan cuma rohnya, jadi memang jasadnya. Makanya dikatakan oleh ulama bahwa sandalnya Nabi Muhammad saja itu bisa lebih mulia daripada manusia yang ada di alam dunia. Kenapa? Karena sandalnya Nabi Muhammad sampai di bawah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj. Halo? Nah, sampailah baginda Rasulullah SAW harus berpisah dengan malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril berpisah. Lalu Rasulullah SAW dengan izin Allah naiklah Rasulullah ke Sidratul Muntaha, tempat yang tidak pernah ada satu makhluk pun, satu nabi pun yang bisa masuk tembus ke tempat ini kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau duduk di hadapan Rasul, dia di hadapan Allah, diriwayatkan qaba qausain, sejarak ataupun berjarak hanya 2 anak panah saja, 2 tombak saja. Jadi kedekatan Allah dengan Nabi Muhammad, jarak perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala hanya berjarak 2 tombak saja. Kalau 2 tombak kan kira-kira ya sini ke sini nih. Dari sini ke santri itu. Sehingga tidak ada lagi yang bisa, tidak ada yang menghalangi perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Muhammad SAW berjumpa di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, Rasulullah langsung sujud. Rasulullah langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sujud, beliau tidak mengangkat kepalanya sampai Allah mengizinkan Rasulullah mengangkat kepalanya. Begitu Rasulullah diangkat kepala dari sujudnya, Rasulullah duduk seperti duduknya orang yang tahiyat terakhir. Tawaruk namanya. Duduk tahiyat terakhir. Coba duduk tahiyat terakhir gimana? Ya, cocok, sini. Maju sini, biar ibu lihat nih. Nah, duduk tahiyat terakhir. Gimana? Nah, duduk seperti ini, kepalanya nunduk. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Duduklah baginda Rasulullah SAW di hadapan Allah.
Duduk seperti ini tayar. Sebelum Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril, nanti kalau engkau berjumpa dengan Allah, sujudlah engkau dan sampaikanlah salam kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan at-tahiyatut thayyibatu lillah. Itu tahiyat ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saat pertama kali muncul suara menyapa Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah Nabi Muhammad mengucapkan salam, lalu Allah mengucapkan salam langsung kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat, Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Allah. Beliau tidak langsung menjawab waalaikumsalam, tidak. Rasulullah ingat kita umat-umatnya, hamba-hambanya yang soleh-soleh. Rasulullah tidak lupa saat berjumpa dengan Allah, diingat umatnya. Kira-kira kalau kita ini, kalau ketemu orang besar gitu, kita kalau berduaan sama Ustadz Ali aja kadang lupa gitu. Lupa siapa, lupa sama murid kita, lupa sama tetangga kita gitu. Ini Nabi Muhammad berjumpa berduaan dengan Allah, beliau ingat kepada umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mendengar Nabi mengucapkan ini, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, ya Allah berikan keselamatan untuk kami dan semua hamba-hambamu yang soleh. Malaikat-malaikat mereka yang mendengarkan ini ucapan Nabi bangga, senang, nggak dilupain sama Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah kalimat-kalimat, doa-doa, bacaan-bacaan, perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan yang disampaikan Nabi langsung di hadapan Allah saat beliau Mi'raj, naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia di dalam satu harinya ada 5 kali dia waktu momen Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat dia melaksanakan sholat yang 5 waktu. Halo? Berarti sholatnya seorang mukmin adalah mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang kita lakukan itu pada hakikatnya saat kita bertakbir Allahu Akbar, itu ruh kita sedang naik, ar-raja, uruj, naik ruh kita. Apa yang kita ingat saat takbir? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau seseorang belum bisa menghayati makna salat, dia belum bisa mi'raj, belum bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, belum bisa merasakan nikmatnya salat, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya salat adalah mi'raj, ya, naiknya seorang hamba berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mi'rajnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amati gerakan-gerakan sholat itu penyempurna gerakan-gerakan sholatnya umat-umat terdahulu. Bahkan juga sholat itu dalam riwayat diambil daripada gerakan-gerakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikat Allah begitu berjumpa dengan Nabi Allah Muhammad saat Isra, ada yang sedang berdiri, tugasnya malaikat diciptakan berdiri terus. Begitu ketemu Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus lagi berdiri. Ada yang ruku terus, ada yang sujud terus. Nah, dari pandangan penglihatan Nabi inilah lalu malaikat Jibril mengajarkan sholat itu seperti ini. Ada i'tidal, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud. Ini tahiyat terus ini. Ini contoh malaikat yang tahiyat terus begini. Udah kalah, sudah. Kelupaan sampai. Nah. Nah, kemudian barakallahu fiikum. Kemudian jadi ini sedikit sebelum nanti Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi Bapak dan Ibu, hakikat sholat yang kita lakukan setiap hari itu dikatakan as-sholatu silatul mu'min, silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya.
Di dalam hadis lain, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang hamba, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya saat seseorang itu melaksanakan salat, kalian semua, kita ini semuanya saat melaksanakan salat, kita sedang naik ruh kita ke Sidratul Muntaha. Hanya ada kita dengan Allah saat itu, seperti Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Saat itu, saat kita melaksanakan sholat, di situ Allah langsung memandang kita. Saat kita bertakbir Allahu Akbar, itu Allah di dalam hadisnya yang sahih mengatakan, kabbaroni abdi, lihat malaikatku, hambaku mengagungkan aku. Saat beliau hamba-hambaku, saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, baca itu Al-Fatihah, apa yang dikatakan Allah? Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku, lihat malaikat-malaikat. Waktu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, wali abdi masal, malaikat dengarkan apa yang akan diminta oleh hamba-hambaku. Itu saat kita sholat. Allah meletakkan, saat kita takbir, Allah meletakkan wajahnya langsung melihat hambanya. Gambarannya seperti ini, mungkin kurang lebihnya gitu ya, tapi Allah beri ini pendekatan nalar aja, pemahaman saja, tapi tidak akan pernah seperti ini. Itu saat seorang hamba sedang sholat, Allah seolah-olah mengatakan, lihat malaikat, itu hambaku sedang sholat. Allahu Akbar, malaikat kabarani abdi, malaikat hamadani abdi, malaikat awali abdi masal. Itu saat ada orang yang sholat kemudian dia ngelirik, matanya ngelirik, makanya makruh Ustaz, dalam fikih itu makruh sholat matanya bermain gitu, atau lihat gitu, atau sholat lihat jam itu. Nah, saat kita melihat sini, udah Allah memalingkan pandangannya, udah ditinggal sama Allah, ditinggal sama Allah. Makanya dalam fikih Imam Syafi'i, orang yang sholat itu sunnah hukumnya menetapkan pandangannya di tempat sujud. Sholat Allahu Akbar, udah nggak boleh keluar dari tempat sujud. Ya, kita ngelirik ke sana, udah ditinggal sama Allah, ditinggal sama Allah, udah. Ya, Allahu Akbar, orang lihat satu. Begitu dia ngelirik ke sana, udah meletakkan ayah begitu tinggal biar gitu. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, Ustaz. Baik, Masya Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya, salat itu adalah naiknya, nanjaknya kita sebagai seorang yang beriman. Baik, ayah Bunda, ada yang ditanyakan langsung ke Ustaz? Oh, Masya Allah. Ustaz, Bunda dulu. Ladies first. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan saya singkat aja. Cara menghadirkan kita merasakan mi'raj bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya kita merasakan mi'raj benar-benar bagaimana menghadirkan rasa mi'raj itu. Ya, yang pertama, kita ini tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah kalau kita tidak ibadah dengan hati kita. Ini yang utama. Ya, jadikan ibadah ini dengan hati. Ya, seperti Nabi kata Allah, maj'al qurrata aini fi shalah. Ya Allah, jadikan ketenangan hatiku dengan melaksanakan salat. Gitu. Jadi jangan pernah jadikan salat itu sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban, tidak. Ya, justru salat itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, bukan sekedar kewajiban tapi kebutuhan kita. Ini yang pertama. Jadi bagaimana menghadirkan mi'raj, salat yang khusyuk, salat yang nikmat dalam salat kita. Yang pertama, lakukan dengan hati. Yang kedua, tahu ilmunya, tahu bacaan apa yang kita baca. Misalnya Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau kita tahu arti bacaan salat itu, maka akan hadir itu ketenangan dalam salat, karena saat itu kita sedang berdialog. Lain hal kalau kita tidak tahu artinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dia akan baca dengan cepat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sehingga tidak dapat ruh salat itu. Tapi saat dia mengerti artinya, dia akan merasakan dia itu berbicara dengan Allah. Inna salati, ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidup, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngomong kita dengan Allah, silah bainal abd wa rabbi. Kemudian saat kita sujud, saat kita duduk di antara dua sujud, rabbil firli, ya Allah, ampunkan dosaku. Kenapa? Kita tahu artinya gitu. Ya, yang pertama lakukan dengan hati. Yang kedua, kita harus tahu bacaan-bacaan di dalam sholat. Kalau kita nggak tahu bacaan-bacaan sholat, sulit untuk kita bisa datang mendapatkan khusyuk. Ya, bagaimana kita mengetahui? Belajar. Tidak ada kata terlambat.
Tidak ada kata terlambat. Ustadz, ya Allah, saya udah semuanya, saya harus ngapalin lagi. Ayo, ya, jangan pernah saya udah tua susah ngapalin. Enggak, itu setan yang ngomong. Karena mudah bagi Allah, sebagaimana siapa Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar itu kan, beliau tuh belajar di usia tua, belajar mondok udah tua baru mondok, udah tua baru mondok. Yang namanya udah tua itu susah ngapal tentunya, susah ngapalin, susah ini. Jadi yang lainnya udah pada hafal, dia masih belum. Akhirnya dia malu gitu, malu karena dia nggak bisa. Dia pulang, ya dia pulang sampai di tengah jalan, dia duduk istirahat, dia ngelihat ada air netes ke sebuah batu gitu. Ya batu itu kena tetesan air, lama-lama berlubang. Dia bikin, ya Allah, batu sekeras itu kena satu tetes air saja, lama-lama dia akan berlubang. Bagaimana dengan otakku yang lembut? Saya yakin sedikit demi sedikit kena hikmah, pasti dia akan berbekas. Lalu balik lagi itu Ibn Hajar, sampai sekarang menjadi ulama terbesar, menjadi mempunyai gelar Ibnu Hajar, anaknya batu. Dia punya gelar anaknya batu. Kenapa? Karena dia terinspirasi belajarnya dari batu yang kena tetesan air. Jadi tidak ada kata terlambat. Hadiri majlis taklim, baca buku-buku tuntunan sholat. Ayo perbaiki sholat kita agar betul-betul merasakan mi'raj kita. Dan yang ketiganya pastinya ikhlas karena Allah. Ya. Nah, kalau kita yang biasa dilakukan biasanya, kalau kita lihat aslafun sholeh, orang-orang soleh itu sebelum melaksanakan sholat, dia ada disunahkan membaca qul a'udzu birabbin nas, misalnya ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, berlindung dari Allah, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya Allah, jauhkan kami dari bisikan-bisikan setan ini. Kalau orang tasawuf, orang-orang ahli hikmah biasanya bacanya Allahumma inna Allah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa mahabbata nabika. Jadi yang pertama ya baca qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Lalu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Lalu duduk berdiri, fokuskan ilahi anta maksudi, kalau memang bisa bahasa Arabnya, ya Allah, engkau adalah tujuanku dan ridhamu yang aku cari ya Allah, maka berikanlah cintamu dan ridhamu untukku. Fa'tini mahabbataka wa mahabbata nabika. Allahu akbar. Ya, nanti taib. Masya Allah, betul sekali Ustaz. Ya, Bunda mungkin kurang panjang ini karena memang punya Ustaz tidak terlalu panjang tadi ya, karena kita sholawatan dulu tadi di awal. Nanti kami rekomendasikan sebuah tambahan kali Ustaz ya. Ustaz Nasrullah pernah ketika di Malaysia gitu ya, kemarin di Prof Muhaya, beliau menceritakan tentang memaknai sholat. Saya juga baru pertama dengar, sudah lama gak mendengar gitu kan. Saya netes air mata itu saat itu, apalagi di momen at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Baru saya sadarin dari beliau ternyata at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah itu adalah salam kita kepada Allah. Oh itu salam Ustaz? Iya. Jadi kita nggak tahu cara salam kepada baginda Rasul, tahu assalamualaikum ya Nabi. Tapi baru tahu kalau assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh itu ternyata salam kita kepada Allah, at-tahiyyat tadi. Masya Allah. Nanti saya akan di-share oleh Pak Ang ya, untuk lebih detailnya lagi. Baik, sedikit saya mau tanya, kalau misalkan ini mi'rajnya, momentum Isra dan Mi'raj ini, salat tadi mi'rajnya orang beriman. Kalau untuk momentum ini hikmahnya untuk para santri, tadi kan Isra Mi'raj bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Kalau untuk para santri, khususnya karena dominasi yang hadir hari ini adalah santri, kalaupun gak ada yang datang pasti ada 140 santri minimal. Ada berapa? 140 Ustaz. Masya Allah. Laki perempuan? Sini laki, perempuannya ada di Bogor. Laki saja 140? Iya. Masya Allah. Nah, gimana Ustaz? Baik, lalu bagaimana hikmahnya untuk seorang santri di dalam mengambil kisah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Dalam pertemuan kita ini kita tidak membahas dari awal kisah dakwahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi SAW sampai mendapatkan Isra dari gangguan kaum kafir Quraisy dan tegaknya, konsistennya, istiqomahnya Nabi di dalam berdakwah, sampai apapun yang terjadi, kecaman, kemudian cacian, bahkan sampai dilempari bebatuan dari Taif, baginda Rasul SAW tetap beliau melampaikan dakwahnya. Jadi bagi santri-santri di dalam menuntut ilmu, ya, kalau kita mau mengambil hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali harus ditanamkan bagi seorang santri jiwa yang ada selama menuntut ilmu dan selama berdakwah adalah ikhlas karena Allah. Ini yang pertama. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ikhlas yang utama, apapun yang akan terjadi di dalam pesantren itu, dia tidak akan pernah tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah mundur, dia akan terus maju. Yang kedua adalah sabar.
Ya, seorang santri itu harus sabar. Isbir ala murri jafa al-muallim. Sabar dengan semua yang ada dalam pesantren ini, apapun. Ya, sabar di dalam menghafal, sabar di dalam beribadah, sabar di dalam istiqomah, sabar di dalam mengikuti peraturan, sabar dalam semuanya. Sabar setorannya tidak diterima. Sabar setorannya nggak diterima. Al-muhim sabar. Seorang santri kalau tidak sabar, kata Imam Syafi'i, seorang santri yang tidak sabar dengan perilakunya seorang guru, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya, hilang keberkahannya. Bagaimana Rasulullah di dalam berdakwah? Sabar Rasulullah, sampai Rasulullah itu dilempar bebatuan oleh penduduk sekampung itu dalam berdakwahnya. Apa yang Rasulullah minta? Doakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun yang terjadi dalam berdoa pesantren, sabar. Ya, ibunya, keluarganya belum datang, transferan belum datang, atau mungkin uang kita hilang, apa sendal kita hilang, pakaian hilang, sabar. Ya, paling tidak ada banyak hikmah. Yang paling tidak dua inti, ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu, dan yang kedua perbanyak sabarnya. Dan yang ketiga, ingat, ingat, ilmu itu milik Allah. Ilmu milik Allah. Mutlak ilmu milik Allah. Tidak ada siapapun yang bisa memberikan sebuah ilmu kecuali Allah. Siapapun itu. Maka orang yang ingin mendapatkan ilmu, dia harus mi'raj kepada Allah. Dia harus mendekatkan dirinya kepada Allah. Enggak ada ceritanya seorang santri mau jadi orang alim, mau dapat ilmu, dia jauh dari Allah. Maka seorang santri itu harus banyak dekat dengan Allah. Caranya apa? Banyak qiyamul lail. Santri kalau nggak ada berat qiyamul lail, tidak akan pernah sampai kepada ilmu yang diinginkan. Biqadril kadbi tuktasabul ma'ali. Ya, seseorang itu akan mencapai sebuah ilmu yang manfaat dengan sebatas susahnya. Maka santri itu wajib qiyamul lail, karena dalam qiyamul lail itu saatnya seorang santri mi'raj, bertemu dengan Allah untuk minta ilmunya Allah dan diamalkan hingga akhir hayat kita. Jadi mungkin 3 aja di antara banyak sekali hikmahnya. Ya, yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, yang kedua sabar, dan yang ketiga apa? Jangan pernah jauh dari Allah. Ya, perbanyak ibadahnya. Bahkan saya pernah dapat pesan dari guru kita Habib Nagib bin Abu Bakar, beliau bilang, santri ini selama mondok kalau nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, aib katanya. Kalau ada santri mondok, selama mondok dia nggak pernah berjumpa Nabi Muhammad, maka aib buat seorang santri. Kenapa? Karena santri itu paling mudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena santri yang nggak ada yang dipikirin kecuali ilmu, hafalan, ya pelajaran, ini ilmu semua, ibadah, ini ilmu semuanya. Dan santri itu paling dekat dengan Nabi Muhammad. Maka semua memintalah kepada Allah agar kalian semuanya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu mimpi. Jangan sampai santri nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, santri idolanya harus Nabi Muhammad. Santri idolanya harus Nabi Muhammad. Dan mintalah kepada Rasulullah, Allahumma arini wajha nabiyyikal karim Muhammad SAW walau kana fil manam. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, beberapa memang buat kami yang merinding Ustaz. Ada beberapa santri datang, Ustaz saya bermimpi gini, wajahnya bercahaya. Yang meleleh saya Ustaz, oh gurunya belum ya, santri sudah pada mimpi. Allahu Akbar. Iya, beberapa memang catatan, beberapa lihat CCTV gitu kan, jam 2 sudah ada beberapa yang qiyamul lail Ustaz. Tapi memang standarnya di jam 4 Ustaz gitu ya. Tapi memang beberapa santri sudah inisiatif ke qiyamul lail dahulu, Masya Allah. Baik, dan juga Ustaz bersama kita adalah hadir 170 dari warga YouTube. Ini ada dari manapun Ustaz, macam-macam, dari Sampang hadir Indramayu, Ibunda Aldikta juga hadir ya Bunda, insyaallah. Dan wali santri juga banyak hadir di sini Ustaz. Baik, terakhir mungkin ada pertanyaan satu lagi. Oh, Masya Allah. Baik, Ibu, putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, ada yang saya mau pertanyakan Ustadz, karena ini mengenai Isra Mi'raj, yaitu adalah Rasulullah mendapatkan perintah sholat ya Ustadz ya. Di sini jadi saya ingin menanyakan tadi itu mengenai bila seseorang sholat lalu matanya kemana-mana gitu ya Ustadz ya. Gimanakah dengan sholatnya itu? Apakah menjadi rusak? Dan bagaimana dengan pahalanya Ustadz? Karena kan seseorang itu pasti kan juga menyelesaikan sholatnya ya Ustadz ya, sampai selesai ya. Bagaimana dengan pahalanya dan bagaimanakah dengan sholatnya itu? Apakah rusak atau apa? Gimana Ustadz? Terus selain mata melihat kemana-mana Ustadz ya, karena kan kita kan banyak suatu permasalahan di hidup ini Ustadz ya, mikirin anak, mikirin apalah segala macam itu Ustadz ya. Jadi suka
kepikiran aja gitu di pikiran kita. Belum lagi kalau misalnya ada di samping kita gitu batuk, ini lagi Ustaz tadi sehingga sholat berjamaah di batuk kadang-kadang kita lagi satu jadi gak khusyuk gitu Ustaz. Nah, seperti itu pertanyaan saya Ustaz. Demikian, mohon maaf atas demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah di kajian Ikram ini kita ada bahas masalah fikih juga ya dengan Ustaz Salim gitu. Jadi saat ada kajian fikih jangan sampai dilewati ya, karena itu sangat penting fikih itu. Bagaimana hukumnya orang yang lirak-lirik gitu ngeliat ke atas itu, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah ya. Perbuatan dia ngelirik sana gitu, ngelirikin sana gitu, itu makruh saja, makruh ya, tapi sholatnya sah. Terus gimana pahalanya? Pahala itu urusan Allah ya, Allah mau ngasih seberapa itu Allah punya kehendak. Cuman yang jelas ya, maka kurang pahalanya ya, kurang sempurna sholatnya. Begitupun saat hatinya atau pikirannya Allahu Akbar, oh tahu-tahu ingat ini, aduh iya besok arisan belum bayar, oh iya besok jadi ada aja gitu, Kompor belum dimasukin Ustaz. kompor belum packing belum dimasukin gitu. Nah saat pikiran kita ke sana, buru-buru cabut lagi, tarik lagi, fokuskan lagi. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sunnah di dalam sholat itu mengeraskan bacaan kita sampai terdengar telinga kita. Tujuannya itu untuk menghadirkan fokus sebenarnya. Ya Allahu Akbar kabira alhamdulillah gitu. Jadi kedengaran kita. Jangan sholat cuman sehingga akhirnya pikirannya kemana-mana gitu. Ya kalau pikiran kita kemana ingat langsung tarik lagi, keras lagi. Ingat sholatnya itu Ar-Rahmanir Rahim, diingat lagi. Ya, jadi tidak ada kecuali kalau sampai dada kita berpaling dari kiblat, itu yang batal sholat kita. Ya kalau sekedar hilang fokus lalu dibalikin lagi, itu masih sah sholatnya, masih diterima oleh Allah. Tapi pahala atau tidak wallahu alam, itu Allah punya, karena Allah hanya menerima sholatnya hamba-hamba yang khusyuk gitu, yang khusyuk. Tapi Ustaz, kita ini nggak akan pernah bisa khusyuk benar gitu. Kita nggak bisa khusyuk dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum nggak ingat apa-apa kecuali Allah, nggak bisa gitu. Tapi ada momen di mana kita harus khusyuk. Satu saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu harus kita ingat selain, tidak ada selain Allah. Allah Maha Besar. Nggak boleh ingat yang lain. Itu khusyuknya kita di situ. Ya, khusyuknya kita di situ. Kemudian saat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga khusyuk di situ. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, dan hanya padamu ya Allah kami memohon pertolonganmu ya. Dan yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu aja. Nah selain itu kalau bisa ingat balikin lagi salatnya. Baik, Masya Allah. Baik, ayah muda, ini udah jam 20.30, setengah 9. Mau lanjut atau cukup? Ini nasi kebulinya sudah siap maksudnya. Saya paling terkesan dengan nasihat Gus Bah, Ustaz. Innallaha la yardu 'anil 'abd. Allah sangat ridho pada seorang hamba ketika dia makan dan dia wa fayahmad. Habis itu dia memuji Allah. Kata Gus Bah itu mengatakan la yardu. Kalau udah ridho itu maka level di atasnya wali, gitu kan. Maka saya mengambil jalur itu, mengambil jalur wali dari jalur makanan. Maka kalau makan tuh alhamdulillah enak banget ya Allah. Dan ketika minum dia memuji Allah pun sama gitu ya. Dan makanan udah dihidangkan gitu. Kayak kita cukup setengah 9 ya. Ustaz bukan untuk dengan doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana wasif urbana wa farrij humumana wasfi amradana waqdi jami' hawaijana dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina fid din wa li talamidina wa tilmidatina wa li المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واليقين والثبات والاستقامة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz Wahidin, dan mohon doanya juga untuk ayah muda semuanya. Kami berbagi tugas, kita sedang mohon doanya Ustaz, kita membuat satu langkah maju gitu ya. Selain mengadakan pesantren, ada seminar, kita juga membuat dakwah di film. Kemarin alhamdulillah bersama Ustaz juga kita di gala premier bersama beliau di Senayan. Yang lain nonton pakai celana, beliau pakai gamis sendiri.
Ya, semoga pun sama masyarakat Indonesia nonton apa ya, setiap ada persoalan kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, ada terumbu karang, ada bungkus permen gitu ya. Saat ini Ustaz Nasrullah dengan beberapa tim manajemen sedang keliling terus untuk bersamai film ini. Semoga ini sebagai alternatif dakwah gaya baru gitu ya, kita masuk area situ. Karena kanan kirinya dari apa namanya Kamawa, kaji bener teman itu Ustaz, itu kayak apa ya, pengantin iblis gitu kan. Indonesia masih banyak yang seperti itu Ustaz. Ya, berharap sih film ini diterima oleh masyarakat Indonesia, dimudahkan perjalanannya, mohon keikhlasan dari Buddha semuanya, doanya semoga film ini diterima dan menjadi satu di antara alternatif gaya dakwah yang baru saat ini. Oke, ya Bunda, ada yang belum nonton di sini? Udah, siapa yang nonton 2 kali? Oh, banyak Ustaz malah. Santri ada yang belum nonton? Enggak. Siapa yang udah nonton, santri angkat tangannya? Oh, Masya Allah. Santri kemarin ada yang nangis atau tidak? Ada Ustaz, saya juga bingung kalau ibu nangis pantas gitu kan, saya nangis Ustaz, saya ingat itu anak gitu kan kecemplung gitu kan sama pasangan, santri ini nangis apa gitu kan, kakak nangis Ustaz, kok nangis Ustaz? Di momennya mana nangisnya? Ketika anaknya kangen sama bapaknya. Kamu kangen sama bapak? Ya sebentar lagi kalian pulangnya Ramadan insya Allah ya, itu liburan panjang, mau pulang atau di sini? Pulang, katanya cinta sama pesantren. Oh. Ya ada momennya juga pulang ya insya Allah. Baik, kita tutup dengan salawatan dan zikir oleh tim Mahadharah. Dan setelah itu kita doa kepada majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Ya Rabbana atarafna. Siap, tarik. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نرضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عز الحبل وآله وصحبه عدد عرش الصعب يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتوب علينا توبة واغفر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والحمد لله بالله والتالي والحمد لله في البر
Terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.